Bab 522. Simpati. Louis Lu tidak buta. Jadi secara alami melihat cahaya keemasan pucat. Dia merasa bahwa Ella Lu, wanita jalang yang licik, semakin membodohinya. Celawang mendesak. Louis Lu, cepatlah. Coba teteskan darahmu di atasnya. Reaksi seperti apa yang akan terjadi? Cermin ini benar-benar menakjubkan. Darahnya. Bukannya Louis Lu tidak mau. Hanya saja dia memiliki kekhawatiran di dalam hatinya. Dia sekarang mengerti bahwa darahnya pasti tidak sederhana. Kalau tidak, dia tidak akan memiliki efek melahap ketika dia menyentuh benda-benda aneh itu. Seharusnya tidak ada masalah dengan darah yang menetes. Bukan. Louis Lu juga tidak mengetahuinya. Ella Lu menatapnya dengan penuh semangat, seolah ingin membantu Louis Lu mengumpulkan darah sendiri. Louis Lu berpikir sejenak, lalu mengangguk dan berkata, "Oke, jika sesuatu yang aneh terjadi nanti, jangan kaget." Dia juga sangat penasaran dengan rahasia di tubuhnya. Sekarang dia memiliki kesempatan ini. Tidak ada salahnya untuk mencobanya. Bagaimanapun, kekuatan tahap Gold Core terletak di sini. Jika ada fenomena aneh yang terdeteksi, tidak mungkin ada orang yang melakukan apapun padanya. Louis Lu berkonsentrasi. Setetes darah keluar dari jari telunjuknya. Plak. Itu mendarat di cermin oval. Semua orang sangat gugup, memperhatikan perubahan di cermin dengan cermat. Tetapi, setelah darah menetes kali ini, tidak langsung terserap seperti celawang barusan. Tapi setelah sekian lama, tidak ada reaksi. Setetes darah tergeletak berputar-putar di permukaan cermin yang halus. Tidak bergerak. Sudah lama tidak diserap. Bagaimana? Di wajah Ella Lu yang cantik, ada ekspresi kebingungan yang kuat. Tidak peduli apapun potensi seseorang. Ketika darah diteteskan padanya, itu harus diserap. Mungkinkah senjata sihir itu rusak? Ella Lu bingung. Rikamu juga bingung. Celawang menatap darah sebentar, lalu tiba-tiba cemberut, dan menatap Louis Lu dengan mata lemah. "Louis Lu, kamu benar-benar tidak mencintaiku." Dia benar-benar berpikir bahwa Ella Lu mengatakan yang sebenarnya, dan menganggap cermin ini sebagai cermin simpati. Melihat darah Louis Lu tidak terserap, dia mengira itu adalah hati Louis Lu yang belum datang. Louis Lu berkeringat deras. Untungnya, sebelum berdarah, dia masih khawatir tentang ini dan itu. Tapi dia tidak menyangka akan ada reaksi sama sekali. Sekarang dia disalahpahami oleh Celawang lagi. Louis Lu diam-diam melirik Ella Lu, dan berkata dalam hatinya, "Ngomong-ngomong, itu yang kamu katakan tentang jatuh cinta satu sama lain. Sekarang Celawang salah paham. Kamu bisa menjelaskannya sendiri padanya." Ella Lu tampak bingung, dan tertegun untuk waktu yang lama sebelum dia berkata dengan malu, Ini. Mungkin cermin ini rusak. Cela. Jangan dipikirkan. Ini hanya sebuah upacara." Desir. Ella Lu menghiburnya, dan hendak menyeka darah di cermin. Tetapi pada saat ini, kilatan cahaya tiba-tiba muncul, dan darahnya terserap. Segera setelah itu, cahaya merah keemasan meledak tiba-tiba, hampir membutakan mata keempat orang itu. Emas murni. Ella Lu kehilangan ketenangannya dalam sekejap. Bibirnya terbuka, dan dia tidak bisa menahan diri untuk berteriak. Tubuh lembut tidak bisa berhenti gemetar. Ada ekspresi kaget di wajah cantik itu. Emas murni. Emas paling murni. Potensi Louis Lu ini adalah menembus langit. Dia pasti seorang jenius tak tertandingi yang jarang terlihat dalam ribuan tahun. Jika Gunung Jiexing tidak ditutup, Louis Lu akan menjadi siswa favorit yang membuat banyak kultivator memukuli kepala dan darah mereka.
dan ingin mengambil kembali sebagai murid. Ia menemukan harta karun. Ia menemukan harta karun. Hahaha. Elalu sangat gembira dan menjadi semakin yakin bahwa potensi tak terbatas Celawang pasti karena kesempatan Louis Lu. Seperti yang diharapkan dari seseorang yang memiliki peluang besar. Jika dia dengan santai mendapat sedikit, dia adalah eksistensi di langit. Menantu. Menantu yang baik. Jangan katakan apa-apa. Mulai sekarang, keluargamu akan menyerahkannya padamu. Kamu dapat mengambil senjata sihir apapun di sini. Dan kamu dapat memerintahkan orang-orang di sini sesukamu. Termasuk diriku. Kamu bisa memerintah sesukamu. Elalu sudah sangat gembira sehingga dia mulai berbicara dengan tidak jelas. Louis Lu menegakkan wajahnya dan berkata, "Bibi, tolong hargai dirimu." Haha. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Aku sedikit terlalu bersemangat. Menantu sayang, jangan menertawakanku. Ngomong-ngomong, kenapa kamu masih memanggilku Bibi? Ubah kata-katamu. Ubah sesegera mungkin. Haha. Elalu tersenyum lebar. Rikamo menatap cahaya merah keemasan secara obsesif. Dan rasa asam di hatinya melonjak lagi tak terkendali. Dia sangat berharap bisa bertukar identitas dengan Celawang. Dan dialah yang disukai Louis Lu. Waktu adalah takdir. Celawang tidak tahu mengapa ibunya begitu bersemangat. Dia hanya merasa luar biasa. Setelah darah Louis Lu menetes, yang mekar juga merupakan cahaya keemasan. Tetapi warnanya jauh lebih murni daripada miliknya. Itu adalah emas merah. Celawang bertanya, "Bu, apakah ini berarti Louis Lu dan aku sangat cocok? Bukankah ini cermin simpati? Melihat ibuku tertawa seperti ini, pasti menyenangkan." Elalu tersenyum dengan mata Phoenix. Mengangguk cepat dan berkata, "Ya, ya, ya, sangat, sangat cocok. Kalian berdua adalah pasangan yang cocok di surga. Dan mereka akan bertahan selamanya. Selamanya." Haha. Dia menangis karena kegembiraan. "Aku tahu, Louis Lu. Kamu pasti mencintaiku." Muah. Ketika Celawang mendengar ini, dia memeluk leher Louis Lu dengan gembira. Dan berjingkat untuk mencium pipinya. "Bukan itu yang kamu katakan ketika aku melihat darahku tidak terserap sekarang?" Louis Lu berkata pelan di dalam hatinya. Namun, diam-diam dia menghela nafas lega. Untungnya tidak ada fenomena aneh. Kalau tidak dia benar-benar tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Cahaya keemasan merah ini telah menyala selama 2 menit penuh. Elalu dengan riang memindahkan cermin-cermin ajaib itu kembali ke kamarnya bagaimanapun. Potensi Louis Lu telah diukur. Jadi yang perlu dia lakukan hanyalah mengikatnya. Ini adalah ikan besar yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dan tidak boleh lari. Setelah Elalu menyingkirkan senjata ajaib cermin, dia berjalan keluar ruangan dengan senyum di wajahnya dan menutup pintu. Dan saat dia menutup pintu, lampu merah emas tiba-tiba menghilang. Langsung, darah tak berujung meledak, seolah mencerminkan neraka tak berujung yang menakutkan. Bersambung.